Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat Ibu Made Arimetriana, SPD, MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Iwayan Suendra, SE, MSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Iputu Arya Darmayasa, SPD, MPD, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Tingkat Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Payangan periode 2020-2021. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dekperaningsih dengan NIM 1917011002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Adapun subpokok bahasan yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Adapun yang melatar belakangi dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari keberhasilan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Nah, untuk menunjang keberhasilan perekonomian di suatu daerah, tentu banyak sektor-sektor yang mempengaruhi di dalamnya. Salah satunya yaitu sektor lembaga keuangan. Nah, contohnya di Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Bali telah membentuk dan mendirikan salah satu lembaga keuangan, yaitu Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, yang merupakan lembaga keuangan bukan bank yang hanya terdapat di Bali saja dan terdapat di masing-masing desa pekraman yang ada di Bali. Lembaga Perkreditan Desa didirikan khusus demi mensejahterakan masyarakat desa pekraman dan kegiatannya hanya mengayomi dan melayani masyarakat desa pekraman tersebut. Nah, pada observasi awal yang telah dilakukan di lapangan, di Kabupaten Gianyar terdapat 270 LPD yang tersebar di masing-masing kecamatan. Sepertinya dapat dilihat pada data yang sudah saya tampilkan pada slide. Berdasarkan data tersebut, jumlah LPD yang paling banyak di Kabupaten Gianyar yaitu di Kecamatan Payangan. Nah, terdapat 48 LPD. Namun yang beroperasi sebanyak 38 dan yang tidak beroperasi sebanyak 10 LPD. Nah, perkembangan setiap LPD tentunya banyak aspek-aspek yang mempengaruhi di dalamnya. Baik aspek internal maupun aspek eksternal, sehingga LPD itu tidak dapat dipertahankan. LPD akan dapat berkembang dengan baik jika aspek-aspek di dalamnya dapat mendukung dan dapat memberikan perhatian yang lebih baik, sehingga LPD dapat dipertahankan. Lembaga Perkreditan Desa yang paling banyak bermasalah di Kabupaten Gianyar yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang berada di Kecamatan Payangan. Selain itu, berdasarkan data yang sudah saya tampilkan pada slide, yaitu data pendapatan operasional. Pendapatan operasional Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Payangan dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami selisih penurunan sebesar Rp2.368.340. Selain itu juga pendapatan operasional di LPD Kecamatan Payangan menduduki peringkat paling rendah. Peneliti berpikir bahwa hal tersebut dikarenakan kurangnya manajemen meliputi pengelolaan aset, pengelolaan sumber dana yang efektif, serta pengelolaan pada biaya usaha yang efisien dan pengalaman kerja suatu organisasi juga akan sangat mempengaruhi pendapatan yang nantinya sangat berpengaruh terhadap profitabilitas suatu LPD tersebut. Nah, profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul
pengaruh tingkat perputaran kas dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Payangan periode 2020-2021. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, terdapat identifikasi masalah. Yang pertama yaitu banyaknya LPD yang tidak menjaga kestabilan keuangannya. Terus yang kedua, terjadi penurunan pendapatan operasional sehingga berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan oleh LPD tersebut. Yang ketiga, rendahnya pendapatan operasional yang diperoleh oleh LPD di Kecamatan Payangan. Yang keempat yaitu persaingan yang ketat antar LPD dengan lembaga keuangan lainnya yang berada di Kecamatan Payangan. Dan yang kelima, adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu. Untuk pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah saya jelaskan, maka penelitian ini dibatasi pada tingkat perputaran kas dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Payangan periode 2020-2021. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah tingkat perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Payangan? Yang kedua, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Payangan? Dan yang ketiga, apakah tingkat perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Payangan? Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Payangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Payangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat perputaran kas dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Payangan. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis digunakan sebagai referensi dan literatur pertimbangan. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis bagi LPD digunakan sebagai referensi, bahan evaluasi, bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan bagi masyarakat digunakan bermanfaat untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan. Dan bagi Undiksa yaitu digunakan sebagai referensi, menambah wawasan pada penelitian selanjutnya. Dilanjutkan dengan pembahasan yang kedua yaitu kajian teori. Yang pertama, profitabilitas. Menurut Kazmir tahun 2016 yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh suatu keuntungan. Yang kedua, menurut Harmono tahun 2015 menyatakan bahwa profitabilitas dapat digambarkan sebagai kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi, efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Selanjutnya, Wi Agustini tahun 2010 menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan memperoleh laba atau alat ukur efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan. Dan yang keempat, Munawir tahun 2010 menyatakan bahwa profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Yang pertama, menurut Kazmir tahun 2015 ada 9 faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Yang pertama yaitu margin laba bersih, yang kedua perputaran total aktiva, yang ketiga laba bersih, yang keempat perputaran kas, yang kelima penjualan, yang keenam total aktiva, yang ketujuh aktiva tetap, yang kedelapan aktiva lancar, dan yang kesembilan total aktiva. Nah, selanjutnya menurut
Adi Ismanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Yang pertama yaitu aspek permodalan, yang kedua kualitas aset, yang ketiga manajemen, yang keempat rentabilitas, yang kelima likuiditas. Nah, selanjutnya ada pendapat menurut Delis dan Anata Soglu. Tahun 2005 ada 2 faktor yang mempengaruhi profitabilitas, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari perputaran kas, risiko operasi, risiko kredit, risiko pasar, kecukupan modal, dan risiko likuiditas. Selanjutnya faktor eksternalnya yaitu kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, tingkat inflasi, volatilitas tingkat suku bunga, sekuritas, tertiary management, globalisasi, persaingan antar bank dan maupun non-bank, perkembangan teknologi, dan inovasi instrumen keuangan. Selanjutnya, menurut Yunawati dan Gusweni tahun 2013, yang menyatakan bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang pertama, perputaran modal kerja, yang kedua perputaran kas, dan yang ketiga perputaran piutang. Selanjutnya didukung oleh pendapatnya Mulyadi tahun 2005 yang menyatakan bahwa apabila tingkat perputaran kas semakin meningkat, tingkat perputaran piutang juga semakin tinggi, dan jumlah nasabah kredit terus bertambah, maka akan berbanding lurus dengan profitabilitas yang dihasilkan dalam perusahaan tersebut. Nah, didukung lagi dengan pendapatnya Kasmir tahun 2005 yang menyatakan bahwa jika semakin tinggi tingkat perputaran kas dan perputaran piutang juga semakin tinggi, ditambah lagi dengan jumlah nasabah kredit yang terus meningkat, maka akan meningkatkan keuntungan dalam perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini mengacu pada teorinya Yunawati dan Gusweni tahun 2013. Dan juga mengacu pada teori Mulyadi tahun 2005 dan Kasmir tahun 2005. Namun, pada penelitian ini hanya berfokus pada 2 faktor, yaitu faktor perputaran kas dan perputaran piutang. Hal ini dikarenakan kas dan piutang merupakan bagian dari aktiva yang paling sering dimanipulasi dan merupakan bagian paling utama bagi perkembangan sebuah perusahaan, sehingga sangat penting untuk diperhatikan aktivitasnya. Indikator profitabilitas. Menurut Kasmir tahun 2015 ada beberapa rasio profitabilitas. Yang pertama ada profit margin on sales, yang kedua daya laba dasar, yang ketiga hasil pengembalian aktiva atau ROA, yang keempat hasil pengembalian ekuitas atau ROE, yang kelima gross profit margin, yang keenam operating income ratio, yang ketujuh operating ratio, yang ke-8 net profit margin, yang ke-9 earning power to total investment, yang ke-10 net earning power ratio, yang ke-11 rate operator per owners. Namun pada penelitian ini digunakan pengukuran profitabilitas pada LPD diukur menggunakan rasio ROA. Dikarenakan berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di lapangan, adanya ketersediaan data mengenai kepemilikan aktiva dari LPD tersebut. Return on asset sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Dilanjutkan dengan pembahasan perputaran kas. Ada beberapa pendapat menurut pendapat ahli. Yang pertama menurut Bambang Rianto yang tahun 2016 yang menyatakan bahwa perputaran kas yaitu perbandingan antar penjualan dengan jumlah rata-rata kas.
Yang kedua, menurut Kashmir tahun 2015 yang menyatakan bahwa perputaran kas merupakan perbandingan antar penjualan dengan jumlah rata-rata kas. Dan yang terakhir, menurut Harmono tahun 2011 yang menyatakan bahwa perputaran kas yaitu berapa kali uang kas berputar dalam satu tahun dan merupakan perbandingan penjualan dengan jumlah rata-rata kas. Jadi dapat dirumuskan yaitu perputaran kas sama dengan pendapatan operasional per rata-rata kas. Pembahasan perputaran piutang. Menurut Kashmir menyatakan bahwa rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang dalam satu periode. Nah, perputaran piutang yang terjadi dalam menunjukkan berapa kali piutang timbul sampai piutang tersebut dapat dibayarkan dan dikembalikan ke kas perusahaan tersebut. Semakin besar perputaran piutang dari kredit yang disalurkan akan diikuti dengan peningkatan laba sehingga meningkatkan profitabilitas dari bunga kredit yang telah disalurkan oleh perusahaan tersebut. Nah, adapun dimensi dan indikator dari perputaran piutang. Untuk mengukur rasio perputaran piutang dapat diukur dengan perputaran piutang sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang. Lembaga Perkreditan Desa itu merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa itu sendiri dan untuk ramah desa itu sendiri. Adapun tujuan dan fungsi dari Lembaga Perkreditan Desa itu yang pertama yaitu fungsi sebagai mengumpulkan dana, memberikan kredit dan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan kerama desa Pakraman yang ada di Bali. Selanjutnya tujuannya mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa. Selanjutnya menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi warga desa itu sendiri. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dari Dewi Ardani tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, kecukupan modal, risiko kredit, dan likuiditas terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di kabupaten, di kota Denpasar. Dengan analisis data regresi linear berganda. Jadi hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perputaran kas, perputaran piutang, likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Risiko kredit berpengaruh negatif dan kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang kedua yaitu penelitian dari Agus Jana Susila tahun 2020 dengan judul penelitian dampak perputaran kas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah kredit terhadap profitabilitas dengan analisis data regresi linear berganda. Hasil dari penelitiannya yaitu perputaran kas, perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan jumlah nasabah kredit tidak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Dan ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, penelitian menurut Dia Sundari tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh perputaran kas, pertumbuhan kredit, perputaran kredit, kecukupan modal, dan BOPO terhadap profitabilitas LPD. Dengan analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitiannya yaitu tingkat perputaran kas, pertumbuhan kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Tingkat perputaran kas dan kecukupan modal
berpengaruh positif dan BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yang pertama tingkat perputaran kas X1, tingkat perputaran piutang X2, dan profitabilitas merupakan variabel Y. Berdasarkan kerangka berpikir, dapat dirumuskan beberapa hipotesis. Yang pertama, H1, tingkat perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Payangan. H2, tingkat perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kecamatan Payangan. Dan H3, tingkat perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh secara simultan pada LPD di Kecamatan Payangan. Dilanjutkan dengan pembahasan yang terakhir, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif kausal. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Sebagaimana telah dilakukan observasi, peneliti memilih tempat penelitian berlokasi di LPD Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh LPD yang masih beroperasi di Kecamatan Payangan, yaitu terdapat 48 LPD. Yang selanjutnya, sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan kriteria peneliti. Yang pertama, seluruh LPD di Kecamatan Payangan yang masih beroperasi dan terdaftar di LPD Kabupaten Gianyar. Yang kedua, seluruh LPD di Kecamatan Payangan yang tidak tercatat dalam kondisi macet. Yang ketiga, LPD di Kecamatan Payangan yang telah mengumpulkan laporan keuangan lengkap pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Nah, berdasarkan kriteria penentuan sampel, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 38 LPD yang memenuhi syarat. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 LPD. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data-data yang berupa data keuangan LPD. Yang kedua, sumber data. Sumber datanya ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen, arsip, dan sebagai acuan dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Namun sebelum lanjut ke analisis regresi linier berganda, tentunya harus mengikuti uji prasyarat, yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan yang keempat yaitu uji heterokedastisitas. Setelah dilaksanakan uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Analisis ini dinyatakan dalam bentuk rumus yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus E. Dalam analisis regresi linier berganda ini terdiri dari 2. Yang pertama yaitu uji T, uji signifikan parsial, dan uji F, uji signifikan simultan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.